Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo dengan tema kita hari ini terkait dengan peluang dan juga tantangan ekonomi di tahun 2024. Baik Mbak Mutia, ini kan kemarin juga lagi booming ya terkait dengan digital ekonomi ya, banyak sekali pelaku usaha yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk-produk mereka. Itu juga dirasakan oleh Mbak Mutia mungkin untuk menarik minat pelanggan ya agar membeli produknya. Kalau untuk yang masalah media sosial gitu ya, kebetulan aku tidak menggunakannya ya Mbak ya, karena ini kan yang diusahain ini kan adalah bengkel motor ya, jadi agak susah itu untuk mempromosikannya. Biasanya kalau untuk yang bengkel-bengkel seperti itu mereka pasti dari mulut ke mulut ya, walaupun menariknya adalah kita bikin video dengan memvideokan bengkel motor, video perbaiki terus kita post, tapi untuk yang seperti itu karena kita punya pelanggan tersendiri, jadi peminatnya yang tersendiri, jadi untuk yang media sosial, untuk yang bengkel motor apapun bengkel mobil itu aku tidak menggunakannya. Terus kalau untuk yang makanan ya menggunakan media sosial ya, kita berbagi secara online via WhatsApp untuk ibu-ibu RT ataupun tetangga-tetangga yang lain gitu kan, lihat via jalur makanan yang jauh menggunakan Maxim dan Grab gitu. Jadi dipesan secara online gitu, bisa dibantu gitu kan. Dibilang sangat membantu ya, cukup membantu ya. Karena apabila misalnya kita nggak bisa nganter gitu kan, ada Maximnya yang nganterin gitu kan, atau ada Grabnya yang nganterin, jadi sangat membantu untuk perekonomian, menambah pendapatan gitu kan. Ya syukur-syukur ya alhamdulillah yang ada di Grab itu kan membantu dengan memasukkan kita toko kita di sana, orang ada yang memesan gitu, cukup membantu menurut saya. Berarti memang sebenarnya ada kriterianya sendiri ya untuk mungkin usaha-usaha yang memang diposting atau tidak seperti itu. Ada memang usaha yang cocok untuk diposting, ada yang tidak seperti itu ya. Seperti makanan misalnya kan, mungkin kontrakan juga ya, termasuk promosi juga ya. Kalau kontrakan kita posting siapa yang mau. Tapi biasanya karena kontrakan itu biasanya karena sudah orang yang lama yang menempati kan, mereka warga sana sudah tahu gitu kan. Misalnya ada yang tanya, oh di sini ada kontrakan ya Bu, oh ya di sana. Jadi jarang yang untuk melihat postingan itu ya, karena kadang apa yang dilihat belum tentu benar, karena kamar itu nanti takutnya mereka kecewa dengan kamar yang kita bagikan gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak kontrakan ya mereka lebih baik datang langsung gitu. Jadi biasanya dapat cerita dari, oh di sini ada Bu kontrakan yang Ibu Mutia dekat sini gitu, atau yang dekat sini gitu. Jadi emang di sana kebetulan rata-rata juga ada yang punya kontrakan, di belakang rumahku juga ada yang punya kontrakan. Tapi harus harus diikuti trennya sekarang ini kan. Tren digital ini harus. Ini kadang-kadang karena mungkin setelah pandemi ya Pak ya. Jadi orang tuh serba media sosial ya. Harus. Akhirnya menjadi kebiasaan yang dulunya mungkin tidak pernah online shop mungkin ya, sekarang tuh udah mulai online shop. Harus ini. Jadi gini, secara teoritik itu kan kita itu menciptakan permintaan. Nah, dengan media sosial kita menciptakan permintaan itu, kita exposure yang punya bisnis kita gitu loh. Apa saja Bu, itu bisa digelar. Saya ya ini karena digital ini kan, kebetulan saya ya bukan mau promosi gitu ya. Saya kan punya klinik gitu ya. Klinik yang di depan rumah sakit umum lama gitu, klinik kecantikan itu di situ. Ya sekarang saya punya laboratorium gitu ya. Sekarang dengan laboratorium ini, pertama ambil sampel, kita bisa langsung ambil sampel ya, kita jemput sampelnya, orang nggak perlu datang ke klinik kami. Dia call atau lewat WhatsApp, ambil sampel, sudah itu dicek di laboratorium, selesai, nggak perlu datang orangnya, kirim lewat WA foto, hasilnya ketemu. Nah, nanti dia dari foto itu kan dia konsul ke dokter mana yang dia pilih, silakan aja. Nih hasil laboratorium saya itu dengan digital ini gitu loh.
Nah, lalu memang digital ini memang luar biasa, Bu. Saya punya anak begitu ya, baru tamat. Kalau dipikir-pikir dia apa ya? Dia lulus arsitek padahal. Terus apa ya bisnis yang lain? Lalu saya bilang, kamu nggak usah milih deh yang namanya bisnis itu. Apa saja boleh. Oh, iya bang, saya mau coba buka cleaning service. Ya sudah, kamu bikin aja. Kamu bikin di HP-mu itu bikin player bahwa kamu juga menawarkan jasa cleaning service. Nah, lalu orangnya gimana Pak? Ya, orangnya tinggal kita cari orang. Kan sekarang kan modelnya juga rumah orang kalau mau dibersihkan, berapa luas rumahnya dia, berapa luas halamannya dia, berapa jumlah kamarnya dia, tarifnya sudah ada, tinggal per meter persegi, masukkan di media sosialnya, datang semua yang namanya. Berarti media sosial ini juga termasuk dari taktik marketing ya, seperti mungkin dari Mbak Mutia bisa memanfaatkan hal tersebut, misalnya dengan lokasi bengkel yang terletak di mana, mungkin alamatnya di mana, seperti bisa promosi dalam bentuk seperti itu ya Pak ya. Saya ya promosi juga lah ya, artinya ya. Saya punya anak dua, punya anak saya punya usaha toko baju gitu ya. Ada satu namanya Mbaknya Flori, Mbaknya InStyle, nah, bersampingan dengan klinik kan gitu. Satu lagi tokonya Janji Untung, ya, Janji Untung. Itu jualan lewat online. Tapi bukankah dengan adanya digital ekonomi, mungkin media sosial yang semakin membludak ini, persaingan semakin ketat ya Pak ya? Kalau persaingan sih ketat memang, itulah tantangannya ya. Saya punya ini ya, ada keponakan zaman COVID ya, datang ke rumah nangis, Pak Ci, ini apa namanya pangsit bakso saya ini sekarang ini nggak jalan, gimana ini COVID ini orang nggak ada. Saya bilang, kamu pulang ke rumah nanti baksomu itu, pangsitmu itu kamu foto dengan bagus. Lalu kamu iklankan bahwa kamu bisa jual delivery order lewat HP-mu itu. Kamu bisa antar, kamu bisa kerjasama dengan Maxim dengan Grab dengan apa. Kalau enggak, kamu sendiri punya motor, kamu antar orang itu. Lalu zaman COVID dia masih bisa menjual 150 per ribu lewat HP. Pakai antar, orang nggak ada yang datang ke sana, nggak ada orang datang. Tapi yang namanya media sosial tuh ya, baksonya, pangsitnya 100 sampai 150 porsi bisa laku setiap hari. Itu yang dia lakukan. Kemarin kan juga sempat jadi masalah juga kan untuk pelaku usaha yang memang masih menggunakan mungkin ekonomi yang masih konvensional seperti itu ya Pak ya. Zaman dulu kan makan memang nggak boleh di restoran, tapi take away boleh. Iya. Ya kan, take away boleh. Nggak terlalu di ini kan, take away. Tapi kalau orang makan ngumpul di situ zaman itu ya memang nggak boleh. Tapi kalau take away jalan terus, itu satu bukti bahwa ya, digital itu luar biasa ininya gitu. Jadi semua orang, all people itu bisa melakukan. Ini adik-adik yang musik ini juga kalau dia dengan apa bisa dia dengan apa ini, dengan digital ini. Ya, rekam kami bisa untuk melayani acara apa gitu, boleh. Jadi sebenarnya di industri kreatif. Jadi sebenarnya di zaman sekarang itu untuk tahun-tahun mendatang nanti untuk usaha yang konvensional sebaiknya mulai beralih ke digital berarti Pak ya? Harus. Semua bisa sekarang ini. Adik-adik musik ini luar biasa kalau mau lewat ini, dibikin di YouTube, bikin di apa, bikin Instagram apa segala macam. Tawarkan, kita menawarkan pasar, menawarkan permintaan orang gitu loh. Jangan menunggu. Ini kan main musiknya bagus nih. Nah, ya dengan era digital sekarang memungkinkan gitu loh untuk berarti ini juga sebenarnya bisa menjadi mempermudah bagi Mbak Mutia sekarang Bu, siapa yang tersebut, ya kan? Siapa yang orang jauh gitu ya, siapa yang bisa, dari mana dia kenal Kampung Durian?
Dari mana orang kenal desa seberang yang di Curup? Dari mana orang tahu Rindu Hati? Lewat sosial media. Saya ke sana, saya tanya, ada yang dari Palembang, ada yang dari Bangka. Loh, saya bilang, dari mana kamu tahu? Lah Pak, sekarang ini di dunia ini dalam genggaman. Orang datang ke Rindu Hati, orang datang ke Kampung Durian, orang datang ke Kampung Seberang. Desa wisata terkenal gara-gara orang dengan media sosial. Baik Pak Saiful dan juga Mbak Mutia, kita dulu. Nanti kita bahas lagi dengan tema kita hari ini, peluang dan juga tantangan ekonomi tahun 2024. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.